Bab 3749 Cara Menyembunyikan. Seorang yang mulia manusia tingkat puncak, Qi Tianxiong, dan para yang mulia serangga lainnya terkejut. Meskipun mereka tidak takut pada yang mulia manusia biasa, yang mulia manusia tingkat puncak dari Gunung Dewa Dayu sungguh tangguh. Gunung Dewa Dayu adalah salah satu faksi terkuat di ras manusia. Dan dengan tambahan seorang yang mulia manusia tingkat puncak, kultivasi mereka melampaui mereka. Apa kau takut? Dengan formasi pertempuran klan serangga walamu yang bersatu, mereka mungkin tidak kalah tangguh dari yang mulia manusia tingkat puncak. Qin Chen mengerutkan kening. Untuk melayani Tuan Mo Chen, kami secara alami tidak takut. Kami hanya peduli untuk mengungkapkan identitasmu. Qi Tianxiong menyipitkan matanya. Selama Tuan Mo Chen memberi perintah, klan serangga wala kami akan menghadapi rintangan apapun. Baiklah. Kalau begitu kau akan mematuhi perintahku. Mari kita buat pengaturan. Qin Chen segera membahas masalah ini dengan Qi Tianxiong. Lagi pula, menjebak dan membunuh seorang master seperti Yang Mulia Juesan adalah tugas yang serius. Tidak ada kesalahan yang boleh dibuat. Klan Iblis Mati. Tu Tian menarik kembali susunan komunikasi itu. Tu Tian, bisakah kau menitipkan susunan komunikasi ini padaku? Tanya Tu Moyu, menatap susunan di tangan Tu Tian. Ini, Tu Tian ragu-ragu. Meskipun itu hanyalah susunan komunikasi, susunan itu terkait dengan Wala Zerg yang dikendalikannya. Meskipun ia sangat meremehkan dan tidak puas dengan Wala Zerg, bagaimanapun juga, mereka adalah cabang dari ras Zerg, yang memiliki banyak ahli yang dihormati manusia dan kekuatan yang tangguh. Menyerahkan susunan komunikasi itu sama saja dengan melepaskan kendali atas Wala Zerg. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan kepada garis keturunannya sendiri. Petik 2. Ada masalah apa? Tanya Tu Moyu dengan tenang. Tidak. Setelah ragu sejenak, Tu Tian menggertakkan gigi dan menyerahkan susunan komunikasi itu. Haha. Karena Yang Mulia Tu Moyu membutuhkannya. Ambil saja. Ini hanya laporan kepada atasan. Saudara Tu Tian sungguh setia. Jangan khawatir. Aku, Tu Moyu, tidak akan pernah memperlakukan rakyatku dengan buruk. Jika orang lain setia kepadaku, aku, Tu Moyu, tentu saja tidak akan pelit. Tu Moyu berkata sambil tersenyum. Sedangkan untuk para atasan, jika mereka bertanya, katakan saja bahwa kalian telah menyerahkan tim kalian kepadaku. Itu hanya Wala Zerg kecil. Aku yakin para atasan tidak akan terlalu peduli. Mendengar Tu Moyu menyebut dirinya saudara Tu Tian, Tu Tian merinding sekujur tubuhnya, dan kakinya lemas karena gembira. Yang Mulia Tu Moyu selalu menjadi incaran berbagai faksi. Jika ia mendapatkan pengakuannya karena Wala Zerg kecil, maka setelah anggota senior faksinya mengetahui hal ini, mereka tidak akan menyalahkannya tetapi malah akan memujinya. Yang Mulia Tu Moyu, tentang Tuan Mo Chen yang tadi. Petik 2. Ekspresi Tu Moyu tiba-tiba menjadi serius. Saudara Tu Tian, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi identitasnya terlalu istimewa. Itu rahasia. Bahkan di kalangan petinggi klan iblis kita. Awalnya, aku sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasnya. Dan aku hanya mengetahuinya secara tidak sengaja. Tapi sekarang setelah kau mengetahuinya, kau sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun. Bukan hanya mereka yang berasal dari luar klan, tetapi bahkan petinggi klan kita. Karena, bahkan di kalangan petinggi klan kita, hanya segelintir yang tahu identitas Tuan Mo Chen. Sangat sedikit. Nada bicara Tu Moyu yang serius mengejutkan Tu Tian. Bahkan di kalangan petinggi klan Iblis Mati, hanya segelintir yang tahu. Seberapa mengerikan identitas Mo Chen sebenarnya? Tanda tanya. Tu Tian tersentak. Namun di saat yang sama, ia senang telah mengetahui rahasia ini. Ia benar-benar tahu identitas Tuan Mo Chen itu. Dan apakah ia dianggap orang dalam? Ia langsung bersemangat. Di medan perang semua ras. Di Kam Wala Zerg, Qin Chen telah mendiskusikan sebuah rencana dengan Qi Tianxiong dan yang lainnya. Rencana itu benar-benar gila. Dan membuat Qi Tianxiong dan yang lainnya terkesiap. Malam itu, Qin Chen meninggalkan Kam Zerg Wala dan memasuki wilayah pegunungan yang luas di kejauhan. Seketika, Kam Zerg Wala dipenuhi aura pembunuh. Namun, sekelompok besar prajurit Zerg yang kuat, bersama Qi Tianxiong dan para master Zerg lainnya, mengikuti Qin Chen ke pegunungan yang luas.
Jenderal, apakah kita benar-benar akan mengikuti Tuan Mochen dan mengambil risiko ini? Rencananya terlalu berbahaya. Satu kesalahan saja bisa menyebabkan bencana. Kata Iblis Tongli hati-hati. Mengikuti Qi Tianxiong. Diam, bentak Qi Tianxiong pada Iblis Tongli. Tatapannya dingin. Seketika, niat membunuh yang mengerikan. Bagai pisau, menusuk pikiran Iblis Tongli. Jika aku mendengar kata-kata ini lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Karena kita sudah mengikuti Tuan Mochen. Kita harus mematuhi perintahnya tanpa bertanya sepatah kata pun. Qi Tianxiong, yang diliputi niat membunuh, memelototi para Master Zerg. Ya, semua Master Zerg menundukkan kepala, tak berani menatap mata Qi Tianxiong. Apa kau pikir jenderal ini tunduk pada Tuan Tutian hanya karena dia menuruti perintahnya? Apa kau tahu? Bahkan Tuan Tutian, yang memanggilnya Yang Mulia, harus memanggilnya Tuan. Kalau aku tidak salah, orang ini jelas seorang tuan dari klan Iblis Abisal, dan seorang tuan dengan status yang luar biasa. Banyak tuan serangga tersentak. Sangat sulit bagi Walazerku untuk berkembang di alam semesta karena kita kekurangan dukungan. Tapi jika kita bisa mengandalkan tuan ini, kita akan makmur. Qi Tianxiong dipenuhi kegembiraan. Membayangkan seorang tuan dari klan Iblis Abisal saja sudah membuat darahnya mendidih. Seolah-olah kesempatan paling luar biasa dalam hidupnya telah tiba. Bertahan hidup di alam semesta demi Wala Zerg mereka sangatlah sulit. Dan tekanan dari Zerg emas hitam membuatnya cemas setiap hari. Tapi sekarang, ia hanya dipenuhi kegembiraan. Semuanya, patuhi perintahku. Kita harus melaksanakan perintah Tuan Mochen. Kata Qi Tianxiong tegas. Baik, jawab semua tuan serangga dengan hormat. Di seberang medan perang tak berujung dari semua ras. Sesosok dengan cepat melintasi kehampaan. Orang ini terselubung dalam kehampaan. Auranya begitu redup hingga praktis tak terdeteksi. Sosok itu tak lain adalah Yang Mulia Juesan dari Gunung Dewa Dayu. Ia mengaktifkan cermin pelacaknya, melacak keberadaan Qin Chen. Setelah beberapa hari melacak, ia akhirnya mendekati Kamzer Kuala. Itu Kamzer. Mungkinkah Qin Chen telah memasuki Kam? Merasakan kehadiran di cermin pelacak, Yang Mulia Juesan terkejut. Kemampuan penyembunyian Zerg sangat hebat, dan metode komunikasi mereka yang unik memungkinkan mereka mendeteksi musuh dengan presisi yang luar biasa. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, ia tak akan berani masuk ke Kam Zerg. Ia hampir pasti akan ketahuan. Itu hanya masalah waktu. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen, mustahil baginya untuk menghindari deteksi Zerg. Yang Mulia Juesan mengerutkan kening, terus-menerus mengaktifkan cermin pelacak. Tiba-tiba, tatapannya menjadi cerah, dan ia melihat ke arah pegunungan di kejauhan. Melalui pandangan cermin pelacak yang kabur, ia samar-samar merasakan kehadiran Samar. Tipuan yang luar biasa. Dia sebenarnya memancingku ke perkemahan Zerg, tetapi sebenarnya, dia sudah diam-diam melarikan diri dari sini. Jika itu aku mungkin benar-benar tertipu oleh orang ini. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa cermin pelacakku dapat menangkap aura sekecil apapun. Yang Mulia Juesan mencibir dan segera terbang menuju pegunungan. Mari kita lihat bagaimana kau bisa bersembunyi kali ini. Bab 3750 Qin Chen dalam krisis. Di tengah kehampaan tanpa batas, sosok Yang Mulia Juesan melintasi kehampaan, langsung memasuki pegunungan di hadapannya. Di bawah pegunungan, dalam kehampaan ketiadaan, Qin Chen duduk bersila, memejamkan mata, berkultivasi. Tubuhnya memancarkan jejak aura yang mulia, aura samar yang melampaui hukum alam. Asal-usul medan perang Myriad Raches ini sungguh dahsyat. Di tempat seperti alam surga timur, siapapun yang mencoba menerobos ke alam yang mulia niscaya akan menghadapi tekanan dari dao surgawi alam surgawi. Namun, di medan perang Myriad Raches ini, sama sekali tidak ada masalah seperti itu. Qin Chen menyipitkan matanya. Di medan perang Myriad Raches ini, seseorang dapat mengembangkan dao mereka sendiri tanpa batas, melampaui hukum surga tanpa takut akan penindasan. Ini karena medan perang Myriad Raches, yang telah bertahan selama berabad-abad, adalah salah satu dunia yang lahir setelah asal-usul alam semesta. Dao-nya begitu kuat, mengandung hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Bahkan seorang venerabel surgawi pun dapat bertahan hidup di tempat seperti itu.
Jadi menembus ke ranah venerable tentu saja bukan masalah. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak master dari Myriad Races berbondong-bondong ke medan perang ini. Gemuruh, tubuh Qin Chen dipenuhi aura venerable yang mengerikan. Ia kini praktis menjadi seorang venerable, meskipun daunnya belum bertransformasi. Meski begitu, Qin Chen tahu bahwa mencapai status venerable, bahkan di medan perang Myriad Races, bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kemajuan bertahap. Ia menyempurnakan berbagai seni bela dirinya, menciptakan keterampilan uniknya sendiri. Serangkaian batasan mengerikan mengelilingi Qin Chen, menjebak semua aura dan mencegah orang lain mengamatinya. Lebih jauh lagi, di dalam benak Qin Chen, aura takdir mengalir. Tiba-tiba, pikiran Qin Chen tergerak, dan ia merasakan palpitasi samar yang tak terjelaskan. Ia membuka matanya dengan tajam. Secercah bahaya muncul di dalam aura takdir. Yang mulia Juesan itu akhirnya tiba. Mata Qin Chen berkilat dingin. Yang mulia Juesan ini benar-benar memiliki metode khusus untuk melacakku. Ia bahkan mampu mendeteksi keberadaanku. Meskipun sensasinya sangat samar, Qin Chen dengan tajam mendeteksinya. Di tengah pegunungan, Yang mulia Juesan mengaktifkan cermin pelacak, sepenuhnya menentukan lokasi Qin Chen. Qin Chen berada 10.000 meter di bawah pegunungan ini, dan dia telah memasang banyak batasan. Anak ini benar-benar pandai bersembunyi. Jika bukan karena cermin pelacak, aku mungkin akan membiarkannya lolos. Sayangnya, dia akhirnya akan menjadi mangsa Juesan. Di tempat seperti ini, aku ragu Jinlin akan bisa menyelamatkanmu. Yang mulia Juesan mencibir. Tatapannya tertuju pada Qin Chen di bawah. Anak itu sangat licik. Dan menurut informasi yang kukumpulkan, dia cukup cakap. Kita tidak boleh membiarkannya lolos lebih jauh. Kita harus segera menetralisirnya. Yang mulia Juesan tidak terburu-buru bertindak, tetapi dengan cepat mengunci area di depan. Boom! Pelangi ilahi mekar dari tubuhnya. Samar-samar berubah menjadi jaringan urat gunung yang dengan cepat terbentuk di sekelilingnya. Seketika sinar gunung hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Boom! Sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gunung hitam pekat yang luas. Gunung ini menjulang megah, memancarkan aura gunung suci kuno. Di dalamnya, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mengarah ke Qin Chen, yang berada di bawah tanah, lalu melesat keluar. Di bawah pegunungan, Qin Chen berlutut bersila. Dinding batu di sekitarnya diukir dengan pola terlarang kuno, samar-samar berdenyut oleh pengaruh hukum. Ia sudah lama merasakan kehadiran Juesan Venerable, tetapi ia tidak langsung pergi. Ia malah menunggu dengan tenang, memancing butuh kesabaran. Kan? Tiba-tiba, boom, 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 serangkaian sinar hitam yang mengerikan menembus formasi batuan tebal dengan kekuatan yang luar biasa, membombardir pembatas bawah tanah. Pembatas Qin Chen langsung hancur oleh serangan brutal dan dahsyat itu. Dan sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung turun ke kepala Qin Chen. Saat pembatas bawah tanah diserang oleh sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya, Qin Chen tampak terbangun, seolah baru menyadari bahayanya. Gawat, ekspresi Qin Chen dipenuhi ketakutan. Energi Sein Yuan di dalam tubuhnya berkembang pesat, melindungi seluruh tubuhnya dan berubah menjadi baju zirah yang kuat. Bersamaan dengan itu, sebuah tungku alkimia kuno meraung. Itu adalah Butian Ding, kombinasi dari Istana Dosi Langit Ungu dan tungku alkimia Wandao Qingjin. Sinar cahaya tebal yang menyilaukan menembus penghalang bawah tanah, menghantam Qin Chen. Setelah menembus formasi batuan tebal, daya serang sinar itu melemah. Wajar saja, ketika mengenai Qin Chen, sinar itu terlebih dahulu dihalangi oleh Butian Ding. Kegelapan menyelimuti langit, dan gua bawah tanah runtuh. Qin Chen terpental mundur. Puff! Perisai Sein Yuan Qin Chen langsung terkoyak. Ia tampak benar-benar hancur. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Auranya langsung melemah, seolah-olah ia terluka parah. Siapa itu? Qin Chen segera menyesuaikan posturnya, menatap langit dengan ketakutan. Kemudian, ia melesat menembus bumi, menghantam lubang dalam yang telah ia buat, dan langsung mencapai permukaan. Qin Chen mendongak dan melihat sebuah gunung suci hitam pekat melayang di langit. Di atasnya, urat-urat gelap yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, mengunci Qin Chen. Suara dengungan bergema ke segala arah. 9 gunung suci kuno melayang di udara,
menghalangi seluruh ruang di sekitar Qin Chen. Yang Mulia Juesan. Qin Chen menatap sosok menjulang tinggi yang melayang di langit dan meraung kaget sekaligus marah. Anak nakal, apa kau pikir kau akan aman hanya karena para iblis melindungimu? Hari ini, aku akan melihat bagaimana kau bisa lolos. Yang Mulia Juesan melayang di langit. Dengan raungan, roh-roh jahat hitam meletus dari 9 gunung suci kuno, membentuk jaringan padat yang menyelimuti Qin Chen dan menyegel kekosongan sepenuhnya, membuatnya tak punya peluang untuk lolos. Yang Mulia Juesan, kau adalah Yang Mulia Dayu Sensan, murid ras manusiaku. Mengapa kau menyerangku di medan perang ini di antara semua ras? Apa kau tidak takut ketahuan dan dihukum oleh para petinggi ras manusia? Teriak Qin Chen kaget dan marah. Wajahnya tampak berantakan. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia tampak sangat menderita dan dipenuhi rasa terkejut dan marah. Yang Mulia Juesan menatap Qin Chen sambil tersenyum. Anak laki-laki inilah yang hampir menempatkannya dalam bahaya di alam surga timur. Untungnya, ia cukup cerdik. Melihat penampilan Qin Chen yang ketakutan dan menyedihkan, Yang Mulia Juesan merasakan gelombang kegembiraan yang tulus. Dihukum oleh petinggi umat manusia. Haha, nak, kau belum bergabung dengan faksi manapun. Dan kau tidak punya token faksi. Aku akan membunuhmu di sini hari ini. Dan siapa yang akan tahu kalau itu aku? Yang Mulia Juesan tetap tenang. Tetapi ia menatap Bu Tianding di depan Qin Chen dengan tatapan berapi-api. Kuali inilah yang sebelumnya menangkis serangannya. Sehingga anak ini tidak merasa malu. Harta macam apa ini? Menurut penyelidikan, anak ini memiliki 2 kuali alkimia tingkat terhormat. Tetapi tampaknya berbeda dari yang ada di depannya. Bab 3751. Penyergapan. Yang Mulia Juesan, kau sungguh hina. Hari ini, aku akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Qin Chen meraung. Bom, aura mulia di dalam tubuhnya meletus, menyelimuti kuali kuno itu. Bom, kuali Butian melepaskan aura mengerikan, langsung menghantam Yang Mulia Juesan di langit. Yang Mulia Juesan mencibir dan mengaktifkan 9 gunung suci kuno. Seketika, bersama dengan 10 gunung suci di atas, semuanya bersinar dengan lingkaran hitam. Sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya memadat, berubah menjadi pilar langit hitam, yang bergemuruh ke arah Qin Chen. Bom, detik berikutnya, raungan dahsyat menggema. Kuali mengerikan itu meraung dan langsung terpental. Qin Chen mundur dengan panik, memuntahkan darah lagi. Memanfaatkan kesempatan untuk mundur, sosok Qin Chen tiba-tiba melesat. Melesat menuju pegunungan yang jauh dengan kecepatan tinggi. Serangannya palsu, tetapi pelariannya nyata. Kau mencoba melakukan aksi seperti itu tepat di depanku. Yang Mulia Juesan mencibir, tetapi diam-diam ia merasa ngeri. Qin Chen telah menangkis serangannya 2 kali. Anak laki-laki ini bahkan belum mencapai level seorang Yang Mulia. Namun kekuatan yang ia tunjukkan sekarang jauh lebih mengerikan daripada Yang Mulia pada umumnya. Tak heran jika guru gunung bersikeras untuk mengawasinya. Anak laki-laki ini pasti menyimpan rahasia yang mendalam. Dengan suara mendesing, 10 gunung suci kuno, 1 besar dan 9 kecil, berputar cepat, melesat ke arah Qin Chen. Dengan desiran, Qin Chen memanggil pedang berkarat misterius. Seketika, energi pedang yang mengerikan melesat ke langit, membawa aura yang menghancurkan. Pedang itu berubah menjadi sinar pedang surgawi, bergemuruh dan menebas ke arah 10 gunung suci kuno. Dengan raungan yang memekakkan telinga, energi pedang di tangan Qin Chen menghantam 9 gunung suci kuno, menghancurkannya seketika. Gelombang kekuatan yang mengerikan mengikuti cahaya pedang dan menembus tubuh Qin Chen, membuatnya muntah darah. Rambutnya acak-acakan. Penampilannya benar-benar acak-acakan. Ia melawan dengan panik, tetapi tak berdaya menghentikan serangan pegunungan ilahi primordial. Ia hanya bisa mundur berulang kali. Namun, sinar hitam yang terpancar dari 9 gunung ilahi primordial tidak mampu membunuh Qin Chen, hanya membuatnya terhuyung-huyung. Bagaimana mungkin, kekuatan pemusnah yang terpancar dari formasi gunung ilahiku takkan mudah ditahan bahkan oleh seorang guru mulia. Anak ini, yang bahkan belum mencapai setengah langkah mulia, telah berhasil bertahan selama ini. Di langit, Yang Mulia Juesan menatap ke bawah. Matanya dipenuhi rasa tak percaya.
Sialan, asal terbakar. Setelah pertarungan itu, Qin Chen mundur berulang kali. Napasnya melemah. Jelas terluka parah. Ia meraung kaget dan marah. Dan aura asal yang tak berujung melonjak dari tubuhnya. Aura asal ini benar-benar membara. Kau benar-benar lemah. Sayang sekali asalmu terbakar begitu cepat. Bahkan jika kau terus terbakar, itu tak berguna. Yang Mulia Juesan mendengus. Bertekad untuk menjebak Qin Chen di sini sampai mati. Tebas, teriak Qin Chen dengan ganas. Mengangkat pedang berkarat misteriusnya. Energi pedang yang tak berujung melonjak dalam dirinya. Dan berbagai niat pedang mengembun dengan liar. Akhirnya membentuk energi pedang yang begitu dahsyat hingga Yang Mulia Juesan pun terkejut. Apa ini? Yang Mulia Juesan menatap energi pedang itu dengan sedikit ketakutan. Kekuatan energi pedang ini terlalu mengerikan. Formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak terjerat. Yang Mulia Juesan, yang mengendalikan pertempuran dari kejauhan, bergumam pelan, lalu mencibir. Meskipun energi pedangmu luar biasa, kau pikir kau bisa menembus formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlakku? Kau hanya bermimpi. Di dalam formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak, saat energi pedang Qin Chen menyapu tepi luka, sejumlah besar benang hitam tiba-tiba meledak dari ruang hitam. Benang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, terjalin dalam jarak dekat, membuat Qin Chen bahkan mustahil untuk menghindar. Dengung, dengung, dengung. Benang-benang hitam melilit Qin Chen dengan liar, meniadakan kekuatan ayunan pedangnya. Qin Chen hanya bisa memotong sejumlah besar benang hitam. Tak lama setelah ia terbang, lebih banyak lagi yang terjerat. Bersamaan dengan itu, aura gelap berputar di sekelilingnya, berubah menjadi selubung yang menutup, mencoba menjebak Qin Chen. Begitu selubung ini terbentuk, Qin Chen akan benar-benar terperangkap. Saat aturan waktu hampir menyatu dengan selubung tersebut, ekspresi Qin Chen tiba-tiba menjadi muram. Aura waktu yang tak terlihat merasuki, langsung menyelimuti seluruh dunia. Dengung, waktu di dunia ini tiba-tiba membeku sesaat. Jiwa Qin Chen menyala, ekspresinya garang. Pedang berkarat misterius itu bersinar dengan cahaya ilahi yang mengerikan. Akhirnya, pedang itu menebas. Pada saat waktu terhenti itu, dengan bunyi gedebuk, pedang itu mengukir celah kecil di formasi pengepungan 9 gunung ilahi absolut. Sosok Qin Chen langsung melewati celah itu dan menghilang. Apa? Yang Mulia Juesan hanya terjebak oleh Qin Chen sesaat. Pikirannya terhenti sejenak. Namun, bahkan jeda itu pun memberi Qin Chen kesempatan untuk menerobos formasinya dan melarikan diri. Qin Chen berubah menjadi seberkas cahaya, melesat bagai kilat menuju kedalaman pegunungan. Yang Mulia Juesan langsung ketakutan dan murka. Ia telah membiarkan Qin Chen melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Ia tahu Qin Chen memiliki hukum waktu, tetapi ia tidak menganggapnya serius. Dengan tingkat kultivasinya, hukum waktu biasa tidak akan memengaruhinya sama sekali. Dan kalaupun memengaruhi, dampaknya akan sangat halus. Ia tidak pernah menyangka dampak halus hukum waktu Qin Chen, namun tetap memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mau lari, teriak Yang Mulia Juesan, mendesing dan dengan cepat mendekati Qin Chen. Dengan suara gemuruh, ia segera mengikutinya. 9 gunung suci kuno, satu besar dan 10 lainnya kecil. Semuanya menyerbu ke arah Qin Chen dari segala arah, mencoba menjebaknya sekali lagi. Dengan raungan, dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat menembus jauh ke dalam pegunungan. Terlebih lagi, 10 gunung suci kuno itu bergerak sangat cepat, mendekati Qin Chen dengan cepat. Mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Yang Mulia Juesan mengendalikan 10 gunung suci kuno dari kejauhan, dengan cepat mengumpulkan Qin Chen, dan hendak menyelimutinya dalam sekejap. Tiba-tiba, Yang Mulia Juesan terkejut, dengan jantung berdebar tak terjelaskan, dan melihat sekeliling dengan ganas. Tiba-tiba, cahaya hitam yang mengerikan tiba-tiba meledak dari pegunungan di sekitarnya. Cahaya hitam pekat itu dengan cepat menyatu di langit yang tak berujung, membentuk tirai cahaya raksasa, menyelimuti Qin Chen dan Yang Mulia Juesan. Yang Mulia Juesan tampak terkejut dan bahkan melihat ke pegunungan di sekitarnya. Aura mengerikan muncul, dan dari pegunungan yang tak berujung, para Master Zerg yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, mengelilingi dunia kecil ini. Setiap Master Zerg Wala berukuran luar biasa besar,
Dengan wajah ganas, ditutupi karapas tebal, dan tubuh merah tua yang ganas, memancarkan aura mengerikan. Jumlah mereka lebih dari 10 juta. Ekspresi yang mulia Juesan. Pasukan penguasa serangga, berubah. Ia benar-benar dikelilingi oleh Zerg. Bab 3752, Jutaan Pasukan Zerg. Di jantung pasukan Zerg terdapat beberapa Zerg Venerable, memancarkan aura mengerikan. Zerg Venerable ini tersebar di seluruh pasukan Zerg, menatap dingin ke arah area tersebut. Dari mana pasukan Zerg ini berasal? Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Lagi pula, ini bukan kamp utama pasukan Zerg. Bagaimana mungkin mereka bersembunyi di sini? Secerca rasa gelisah melintas di benak Juesan. Kemunculan gerombolan Zerg ini sungguh aneh. Satu-satunya hal yang melegakan Juesan adalah aura gerombolan Zerg ini tidak terlalu kuat. Bahkan para Zerg Venerable terkemuka hanyalah manusia Venerable biasa. Hanya satu dari Zerg Venerable terkemuka yang mendekati puncak manusia Venerable. Masih jauh berbeda dibandingkan dirinya. Rekan Zergku, Yang Mulia Juesan bergemuruh. Aura yang membumbung tinggi keluar dari tubuhnya. Mencoba berkomunikasi dengan gerombolan Zerg. Bersamaan dengan itu, 9 gunung ilahi absolut dengan cepat menyelimuti Qin Chen. Berniat menjebaknya segera. Menangkap Qin Chen akan membuatnya tak gentar menghadapi gerombolan Zerg. Lagi pula, ia adalah Venerable manusia tingkat puncak dari Gunung Dewa Dayu. Namun, saat Venerable Juesan membuka mulutnya, jutaan prajurit wala Zerg mengangkat kepala, menjulurkan belalai mereka, dan sinar cahaya menyilaukan memancar dari dahi mereka. Seolah-olah dalam telepati, para prajurit wala Zerg ini benar-benar memancarkan, dipimpin oleh beberapa Venerable Zerg hebat seperti Citian Xiong. Roh mereka menyatu. Energi spiritual dari 10 juta prajurit Zerg ini menyatu. Dan seketika, masing-masing bersinar dengan aura yang menyilaukan. Aura-aura ini menyatu, menggelegar, dan dengan cepat membentuk kekuatan yang cukup dahsyat untuk memusnahkan langit dan bumi. Jutaan pasukan Zerg secara bersamaan mengerahkan kekuatan mereka, menggabungkan kekuatan mereka melalui kemampuan magis bawaan mereka. Meskipun mereka tidak dapat melancarkan serangan yang diilhami oleh prinsip, mereka tetap dapat melancarkan serangan yang tepat. Ini adalah resonansi spiritual Zerg, sebuah formasi serangan gabungan. Prajurit Zerg terlemah di sini adalah Saint Surgawi. Sebagian besar adalah Saint Lord tahap awal. Ada juga Saint Lord tahap menengah yang tak terhitung jumlahnya. Saint Lord puncak, Venerable setengah langkah, dan beberapa Venerable Zerg hebat. Puluhan juta pasukan Zerg gabungan. Sialan. Tidak, kita harus mundur. Venerable Juesan, yang memimpin pertempuran dari jauh, tiba-tiba tampak ngeri dan geram. Meskipun para prajurit Zerg ini tidak terlalu kuat, dia biasanya bisa membunuh banyak orang dengan satu serangan. Serangan gabungan oleh puluhan juta pasukan Zerg, itu sangat mengerikan. Venerable Juesan, seorang veteran medan perang Myriad Raches, tahu betul bahwa sifat Zerg yang paling tangguh adalah taktik terkoordinasi mereka. Suatu sifat yang tidak berani dihadapi oleh ahli manapun. Satu serangan gabungan dari sejuta Saint Lord biasa dapat melukai seorang Venerable Master dengan parah. Tentu saja, itu mengandaikan mereka bisa mengenai sasaran. Para Venerable Master itu bukan orang bodoh. Masing-masing memiliki kemampuan menghindar dan melarikan diri yang luar biasa. Jadi, pasukan Zerg yang berkekuatan 1 juta orang umumnya memberikan ancaman yang baik. Efektif dalam pertempuran militer. Tetapi pasukan Zerg yang sangat besar yang menghadapi satu Venerable saja sangat sulit untuk dilawan. Namun, tak seorang pun dapat menyangkal kekuatan serangan gabungan mereka. Dan ini bukan hanya pasukan Zerg yang berkekuatan 1 juta orang, melainkan puluhan juta. Dan dengan seorang Master Zerg Venerable yang membimbing mereka, serangan gabungan mereka akan menjadi puluhan, bahkan ratusan kali lebih kuat. Bahkan seorang Human Venerable puncak pun kemungkinan akan terluka. Dan seorang Human Venerable puncak pun berpotensi tumbang. Inilah kekuatan mengerikan pasukan Zerg. Satu prajurit Zerg saja sudah biasa. Tetapi begitu mereka membentuk pasukan besar, mereka menjadi mimpi buruk bagi semua ras di medan perang. Tentu saja, prasyaratnya adalah, mereka harus mengenai sasaran.
Membombardir satu venerable manusia tingkat puncak saja sulit. Tetapi pasukan Zerg yang berjumlah puluhan juta telah lama menyergap. Saat musuh masuk, mereka membentuk formasi serangan gabungan Zerg yang unik, menyegel seluruh ruang milik Venerable Juesan. Tentu saja, menyerang Venerable Juesan akan sangat mudah. Sayangnya, Venerable Juesan sebelumnya telah memfokuskan seluruh perhatiannya untuk melacak Qin Chen. Jika tidak, bahkan jika pasukan Zerg tersembunyi dengan baik, kekuatannya pasti akan mengungkapkan beberapa petunjuk. Menggunakan cahaya kusut dari susunan Gunung Sembilan Dewa Mutlak untuk menjebak para prajurit Zerg itu. Tidak, itu mustahil. Energi yang dilepaskan puluhan juta pasukan Zerg dalam sekejap telah melampaui level puncak yang mulia manusia. Aku hanya bisa menjebak 1 juta prajurit Zerg dalam sekejap, tidak termasuk para master yang mulia Zerg. Tetapi jutaan prajurit Zerg ini hampir tidak berpengaruh pada puluhan juta pasukan Zerg ini. Trik ini tidak efektif. Menggunakan susunan perangkap untuk menjebak puluhan juta pasukan, lalu langsung menangkap pencuri dan pemimpinnya, dan membunuh para yang mulia Zerg itu. Sudah terlambat. Jika aku sudah bersiap sebelumnya, mungkin tidak masalah. Namun, sekarang setelah aku menggunakan susunan Gunung Sembilan Dewa Mutlak untuk menjebak bocah Qin Chen itu, akan butuh waktu untuk mengubah target. Tetapi pasukan yang mulia Zerg telah berkumpul untuk serangan gabungan. Sudah terlambat. Berbagai pikiran berkelebat di benak yang mulia Juesan dalam sekejap, dan matanya dipenuhi kecemasan. Ia hanya menemukan satu rencana. Menggunakan formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak untuk melindungi dirinya. Langsung menyerbu pasukan Zerg, memaksa mereka saling waspada. Lalu membunuh para Zerg Lord terdepan, sehingga memecah formasi serangan gabungan pasukan Zerg. Ini mungkin efektif. Sayangnya, formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak saat ini tidak berada di dalam tubuhnya, sehingga ia bisa langsung mengaktifkannya. Sebaliknya, ia menggunakannya dari jarak jauh untuk menjebak Qin Chen. Merebut kembali Gunung Sembilan Dewa Mutlak akan membutuhkan waktu, dan ia harus menyerbu pasukan dan membunuh para Zerg Lord. Meskipun para Zerg Lord ini jelas tidak sekuat dirinya, kali ini cukup bagi pasukan Zerg untuk melancarkan 2 serangan gabungan. Meskipun rencana ini bagus, waktu tidak memungkinkan. Menyerah. Aku tidak punya pilihan selain melepaskan Qin Chen dan menggunakan formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak untuk melindungi diriku. Kalau tidak, aku pasti akan berada dalam bahaya. Yang mulia Juesan membuat keputusan ini dengan terpaksa. Qin Chen, kau beruntung kali ini. Kau beruntung masuk ke dalam pasukan Zerg. Sekarang aku diincar oleh pasukan Zerg Venerable. Sialan. Seluruh proses ini mungkin terdengar panjang, tetapi kenyataannya hanya butuh sesaat. Saat jutaan legiun Zerg Wala muncul, mereka langsung melancarkan serangan gabungan. Serang, targetkan yang mulia Juesan. Ton Sky Kyong melepaskan raungan spiritual tak terlihat. Boom, 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 boom. Puluhan ribu sinar cahaya. Dalam sekejap, mereka menembus kehampaan. Setiap sinar adalah hasil dari kekuatan penuh seorang prajurit Zerg. Kekuatan gabungan puluhan juta prajurit Zerg akan cukup untuk membuat yang mulia manapun bergidik. Menghadapi tekanan dahsyat dari kekuatan murni, mereka hanya bisa menghindar. Bahkan Qin Chen, yang memiliki tubuh pedang 6 jalan samsara, tidak akan berani menghadapi dampak energi yang begitu mengerikan. Tubuhnya akan hancur total oleh serangan yang begitu mengerikan dan merusak. Bab 3753, mengambil alih Gunung Ilahi. Jutaan berkas cahaya menyatu di satu titik di kejauhan. Dengan presisi yang luar biasa, tak satu pun berkas cahaya menunjukkan kesalahan. Masing-masing terfokus tepat pada titik itu. Bahkan jika puluhan juta prajurit manusia berlatih jutaan kali, mereka takkan mampu melakukannya sekali. Inilah keunggulan Zerg. Menyatu menjadi satu titik, sebuah titik kecil. Hening. Seluruh ruang pegunungan itu hening. Atau lebih tepatnya, hening. Suara lenyap sepenuhnya. Dan dunia lenyap sepenuhnya. Hanya menyisakan titik cahaya kecil yang terbentuk dari konvergensi puluhan juta berkas cahaya. Rasanya seperti selamanya. Tetapi kenyataannya, hanya sesaat sebelum titik cahaya kecil itu tiba-tiba meledak. Gemuruh. Langit dan bumi bergemuruh. Dunia yang sunyi tiba-tiba menjadi riuh. Di jantung serangan itu,
Sebuah celah spasial tiba-tiba terkoyak, mengirimkan semburan pecahan dimensi yang tak terhitung jumlahnya ke dalam kekacauan, mencabik-cabik seluruh dunia. Ruang luas medan perang 10.000 ras runtuh, bahkan mengejutkan Qin Chen, yang telah mengantisipasi hal ini. Medan perang 10.000 ras sangat padat, dan ini pertama kalinya ia melihatnya terkoyak. Terlebih lagi, meskipun Qin Chen berada sangat jauh dari pusat serangan gabungan, gelombang kejut ledakan langsung menyambar, langsung menyelimutinya. Bu Tianding, ledakan. Qin Chen baru saja mengaktifkan Bu Tianding untuk melindungi dirinya ketika ledakan di kejauhan itu mencapainya. Bahkan setelah dilemahkan oleh Bu Tianding dan pedang 6 jalan samsara, kekuatan mengerikan itu masih mengalir ke dalam tubuh Qin Chen, membuatnya muntah darah. Esensi batinnya bergejolak, dan tubuhnya terasa seperti akan hancur berkeping-keping. Ini mengerikan. Aku memiliki Bu Tianding dan pedang 6 jalan samsara, dan aku tidak berada di inti serangan. Namun aku tetap terluka parah. Petik 2. Ini, jika terkena langsung, bahkan dengan kekuatan fisikku, aku tidak akan bisa bertahan, kan? Meskipun Qin Chen sudah tahu bahwa pemandangan ini dahsyat, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri tetap mengejutkan dan membuatnya tertegun. Dalam hal kekuatan fisik, ia juga pernah bertarung melawan si Duo Luo sebelumnya. Dan tentu saja tahu bahwa tubuhnya hanya lebih kuat dari puncak manusia mulia. Tetapi tetap saja, ia tidak dapat menahan serangan gabungan dari 10 juta pasukan Zerg yang kuat. Tentu saja, jika puluhan juta pasukan Zerg ini benar-benar berniat menyerang Qin Chen secara serempak, situasinya akan sangat berbeda. Qin Chen, yang memiliki esensi waktu, dapat dengan mudah mengaktifkan teknik pembatasan waktunya. Bahkan jika pasukan Zerg ini mengepungnya, mereka tidak akan dapat dengan mudah menyerangnya. Yang mulia Juesan itu, Qin Chen menoleh dengan tajam. Boom! Di tengah deru ledakan tanpa akhir, ia melihat 10 gunung ilahi primordial yang mengerikan dan berharga yang hampir menjebak Qin Chen terlempar ke udara. Salah satu gunung ilahi primordial ini terbang langsung ke arah Qin Chen. Cahaya hitam redup berkedip darinya. Dan bahkan, retakan samar muncul di permukaannya. Di saat-saat terakhir itu, Yang Mulia Juesan hanya sempat mengepung 9 gunung ilahi mutlak sebelum serangan itu mencapainya. Langsung merobek formasi 9 gunung ilahi mutlak miliknya. Gunung ilahi purba itu lemah. Jelas formasi dan runenya telah diserang dengan ganas. Bahkan mengalami kerusakan parah di dalamnya. Yang terdekat terlempar langsung ke arah Qin Chen. Swoosh! Qin Chen bergegas menuju gunung suci kuno itu seperti kilat. Gemuruh. Di pusat ledakan itu, sesosok gelap muncul dan menghilang. Itu adalah Yang Mulia Juesan. Ia selamat dari serangan sebelumnya. Tetapi, ia menjadi sangat menderita. Tubuhnya hangus hitam. Rambutnya seperti sarang burung. Dan sudut mulutnya tercekat air mata. Darah mengucur deras. Dan pakaiannya compang-camping. Namun, ia selamat. Ia memiliki ujung jari di tangan kanannya, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan dan raut wajah yang murka. Ah, formasi Gunung 9 mutlak ilahiku. Juesan Venerable merasakan bahwa hubungan antara formasi Gunung 9 mutlak ilahinya dan dirinya sendiri telah melemah secara signifikan. Kekuatan 3 dari 9 Gunung 9 mutlak ilahi telah sangat melemah. Jelas mengalami kerusakan parah. Bahkan rune inti pasti telah hancur. Jika pengejaran Qin Chen tidak menyebabkan formasi Gunung 9 mutlak ilahi berada terlalu jauh, mencegahnya untuk segera membentuk formasi pertahanan. Formasi Gunung 9 mutlak ilahi yang tangguh tidak akan berada dalam kondisi kacau balau seperti ini. Namun sekarang, formasi Gunung 9 mutlak ilahi, yang mampu menahan serangan seorang venerable manusia tingkat puncak, secara langsung dan parah dirusak oleh kekuatan gabungan dari banyak gerombolan Zerg. Tanda seru. Ini, karena formasi Gunung 9 mutlak ilahinya telah dengan tepat memblokir ledakan terkuat di inti. Sialan, ini kerugian besar. Memperbaiki formasi Gunung Ilahi 9 mutlak pasti akan menghabiskan banyak sumber daya. Untungnya, inti Gunung Ilahiku tetap utuh. Di jantung formasi Gunung Ilahi 9 mutlak terdapat Gunung Ilahi yang terbesar dan terkuat. Inti dari seluruh formasi. Selama Gunung Ilahi ini masih ada, formasi Gunung Ilahi 9 mutlak akan tetap utuh. Ini adalah berkah tersembunyi. Meskipun pasukan Zerg dapat membentuk serangan gabungan,
Kegagalan mereka membunuhku dalam satu serangan telah memberiku kesempatan. Serangan gabungan lainnya tidak akan semudah itu. Yang Mulia Juesan menghela napas lega. Wajahnya muram saat ia bersiap untuk menarik kembali Gunung Ilahi Sembilan mutlak, melanjutkan mengkonsolidasikan formasi, dan kemudian segera melepaskan diri dari formasi Zerg. Begitu pikiran ini terlintas di benak Yang Mulia Juesan, matanya membeku, dan ia meraung marah. Qin Chen. Persepsinya mengungkapkan bahwa ketika Qin Chen menghadapi serangan pasukan Zerg sebelumnya, ia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi malah segera mendekati Gunung Ilahi Sembilan mutlak yang hancur. Qin Chen segera tiba di depan Gunung Sembilan Dewa Mutlak yang hancur. Kilatan kegembiraan terpancar di matanya. Gunung ini merupakan komponen penting dari Gunung Sembilan Dewa Mutlak milik Yang Mulia Juesan. Jika ia bisa mendapatkan satu bagian saja, formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak milik Yang Mulia Juesan tidak akan bisa terbentuk sepenuhnya, dan kekuatannya niscaya akan sangat berkurang. Kumpulkan. Qin Chen mencoba menyimpan gunung kuno itu di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Inderanya menyadari bahwa formasi di dalam Gunung Sembilan Dewa Mutlak yang hancur masih utuh. Meskipun rusak, formasi itu tidak berada di area inti. Akibatnya, seluruh formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak tetap utuh, masih di bawah kendali Yang Mulia Juesan. Sehingga mustahil untuk mengumpulkannya secara langsung. Kumpulkan. Yang Mulia Juesan menyadari upaya Qin Chen untuk menjarah komponen Gunung Sembilan Dewa Mutlak miliknya, dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan segera mengambil kembali formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak miliknya. Mata Qin Chen berkilat, dan ia segera mengirimkan suara, Xiao Yi dan Xiao Huo. Kalian pimpin semut pemakan udara dan serangga pemurni api untuk menyelimuti seluruh gunung suci kuno ini dan melahap kekuatan di dalamnya. Baik, kawanan serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Qin Chen. Mereka adalah pasukan semut pemakan udara dan serangga pemurni api yang dipimpin oleh Xiao Yi dan Xiao Huo. Mereka kecil, seperti hantu, dan semuanya menyerbu ke dalam gunung suci kuno yang telah hancur. Meskipun ukurannya kecil, kemampuan terkuat mereka adalah melahap segala macam kekuatan. Mereka dapat langsung melahap semua kekuatan di gunung suci kuno, menyebabkannya kehilangan kekuatan dalam sekejap. Bab 3754 Dengarkan perintahku. Boom, gunung suci kuno itu sendiri sudah rusak parah. Sama sekali tak berdaya. Bersamaan dengan itu, Qin Chen mengaktifkan teknik penyembuhan langitnya dan melepaskan teknik jiwa surgawi terlarang. Dengan cepat menyatu dengan gunung suci kuno itu dan menghancurkan kendali spiritual Yang Mulia Juesan. Qin Chen, raungan marah menggema di telinga Qin Chen. Menoleh. Qin Chen melihat Yang Mulia Juesan memobilisasi gunung-gunung suci kuno yang tersisa. Meraung ke arah mereka dengan ekspresi penuh amarah. Jelas berniat merebut gunung yang rusak itu. Bos. Selesai. Bagus sekali. Qin Chen merasakan bahwa pasukan yang dipimpin oleh Xiao Yi dan Xiao Huo telah dengan cepat melahap kekuatan spiritual di dalam gunung suci kuno itu. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Dan dengan desiran, gunung suci kuno yang besar itu lenyap, tersimpan di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen. Brengsek, di kejauhan. Yang Mulia Juesan segera menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas salah satu dari 9 gunung ilahi mutlak. Dari 10 yang ia kendalikan, hanya 9 yang tersisa. Keterkaitan antar gunung itu langsung terputus. Sialan, Yang Mulia Juesan sangat marah. Meskipun Qin Chen hanya merebut satu gunung 9 dewa mutlak, meninggalkan 9 lainnya di bawah kendalinya. Formasi gunung 9 dewa mutlak, yang terbentuk dari penyatuan 10 gunung, telah hilang. Tanpa satu pun penghubung, formasi Gunung 9 Dewa akan lenyap. Kekuatannya berkurang drastis setidaknya 50%. Jika pasukan Zerg melanjutkan serangan gabungan mereka, tanpa formasi Gunung 9 Dewa mutlak, ia akan langsung kehilangan cara bertahan hidup terkuatnya. Tindakan Qin Chen secara efektif menelanjanginya di hadapan pasukan Zerg. Sialan, formasi Gunung 9 Dewa mutlakku. Formasiku. Sialan Qin Chen. Sialan kau bajingan. Gunung 9 Dewa Mutlak adalah harta karunnya yang paling berharga. Butuh hampir seluruh usahanya untuk mendapatkannya dari Gunung Dewa Dayu. Sebuah harta yang tak ternilai. Namun, sekarang, satu telah diambil darinya oleh Qin Chen.
Tentu saja, ia bisa kembali ke Gunung Dewa Dayu dan mencari gunung-gunung kuno baru untuk mengisi kembali persediaannya. Tetapi mereka tidak akan pernah seharmonis. Tak hanya kekuatan mereka akan berkurang, tetapi mereka juga akan menghabiskan kekayaannya yang melimpah. Bagaimana mungkin ia tidak merasa kesal? Qin Chen merasakan gelombang kelegaan saat ia mengamankan salah satu dari 9 gunung ilahi mutlak. Setelah sekian lama tertindas, akhirnya ia membalas. Qin Chen, wus, Yang Mulia Juesan menghampiri Qin Chen. Tatapan dinginnya tertuju padanya. Qin Chen juga terjebak di dalam gerombolan Zerg dan belum pergi. Begitu pula dirinya. Yang Mulia Juesan, kau telah memburuku berhari-hari. Dan sekarang hari ini telah tiba. Qin Chen berdiri dengan bangga di udara. Mencibir Yang Mulia Juesan. Tatapannya berkilauan dengan cahaya dingin. Qin Chen, kau terlalu banyak berpikir. Kedatanganku ke sini hanyalah sebuah kecelakaan, kata Yang Mulia Juesan dengan muram. Hahaha, kejutan. Apa kau pikir aku bodoh? Qin Chen mencibir. Apakah Yang Mulia Juesan ini berpikir ia idiot? Atau memang ia idiot? Bahkan anak berusia 3 tahun pun tak akan percaya kata-kata seperti itu. Baiklah, Yang Mulia Juesan menarik napas dalam-dalam, menyipitkan mata, dan berkata dengan suara berat, Qin Chen, percuma saja bicara sekarang. Tapi Qin Chen, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan, tanya Qin Chen sambil tersenyum. Sekarang kita terjebak dalam pasukan Zerg. Alasan kau tidak pergi mungkin karena kau tidak bisa menembus pengepungan pasukan Zerg. Kau belum pernah ke medan perang semua ras. Jadi kau tidak tahu betapa mengerikannya Zerg. Zerg ini bergantung pada ras iblis dan merupakan musuh bebuyutan umat manusia. Apapun perselisihan di antara kita, kita semua adalah manusia. Saat ini, kita harus bersatu. Selama kau mengembalikan gunung ilahi Jiujueku kepadaku, aku bisa berjanji untuk membawamu menembus pengepungan pasukan Zerg. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasimu, kau pasti akan mati di sini. Yang Mulia, Juesan berkata melalui transmisi suara. Dengan tingkat kultivasiku, aku pasti akan mati di sini. Qin Chen berkata dengan suara rendah. Ya, kau juga melihat kekuatan serangan gabungan pasukan Zerg ini. Bahkan aku pun tidak sebanding. Bisakah kau menahannya? Sekarang, hanya kau dan aku yang bisa bergabung. Kau memiliki aturan waktu dan bisa memenjarakan lawan. Saat kau memenjarakan lawan, aku bisa menggunakan formasi 9 gunung dewa mutlak untuk menghancurkan pengepungan lawan dan bahkan membunuh para penguasa Zerg ini. Yang Mulia Juesan menyipitkan matanya. Saat itu, kau dan aku akan mencapai prestasi militer yang luar biasa. Dengan jasa pasukan Zerg ini, kau bisa langsung menerima perlakuan luar biasa dalam koalisi manusia. Tentu saja, syaratnya adalah kau harus mengembalikan komponen 9 gunung dewa mutlak kepadaku sekarang. Jika tidak, aku tidak akan bisa membawamu pergi. Saat itu tiba, aku bisa mempertaruhkan nyawaku untuk menerobos pengepungan. Dan kau pasti akan mati di sini. Bagaimana? Seluruh proses ini terdengar panjang. Tetapi sebenarnya, Yang Mulia Juesan hanya butuh beberapa saat untuk menyampaikan pesan kepada Qin Chen. Bas, di kejauhan, pasukan Zerg Kuala sekali lagi memadatkan energi. Dan napas Zerg yang mengerikan langsung memenuhi udara. Petik 2. Cepat. Kalau tidak, jika terlambat, aku hanya bisa keluar sendiri dan tidak bisa menyelamatkanmu. Geram Yang Mulia Juesan. Wah, ide yang bagus. Qin Chen mengangguk. Yang Mulia Juesan menatap Qin Chen penuh harap. Matanya berapi-api. Qin Chen tersenyum dan berkata, tapi aku menolak. Kau, Yang Mulia Juesan menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Ia tidak mengerti mengapa Qin Chen menolak. Bukankah ia takut mati karena dikelilingi oleh Zerg? Sebuah pikiran menakutkan samar-samar muncul di benaknya. Tetapi pikiran ini terlalu mengerikan. Dan ia tidak berani memikirkannya lebih dalam. Kau mencari kematian. Pendeta Juesan meraung. Boom. Petik 2. Tubuhnya bergoyang cepat. Dan ia bergegas menuju sisi pasukan Zerg. Ia harus melarikan diri. Sudah terlambat. Boom. 9 gunung suci kuno. 1 besar dan 8 kecil. Dengan cepat mengelilinginya. Dan raungan yang menggelegar meletus. Pada saat yang sama,
Roh jahat yang mengerikan tiba-tiba keluar dari sarung tinju di tangan kanan pendeta Juesan. Roh jahat ini mengembun menjadi bola tajam seperti pisau tajam, dan melesat ke arah sudut pasukan Zerg. Di medan perang, para Zerg Lord tersebar di berbagai tempat, dan para Zerg Lord di arah itu jelas yang terlemah dan paling mudah ditembus. Inilah titik terobosan yang ditemukan oleh pendeta Juesan. Bidik, serang, petik 2, bas, 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 bas. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyatu dari wala Zerg. Sinar cahaya berkumpul dan dengan cepat mengaktifkan teknik serangan gabungan. Namun, mereka baru saja mengaktifkan teknik serangan gabungan sekali. Metode ini membutuhkan mobilisasi kekuatan yang besar dan tentu saja bukan sesuatu yang bisa dilepaskan dengan mudah. Sudah terlambat. Tidak semudah itu melancarkan serangan gabungan terhadap pasukan Zerg. Mata yang mulia Juesan tampak ganas, dan ia ingin melancarkan serangan sebelum teknik serangan gabungan Zerg berhasil. Sepertinya sudah terlambat. Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat petunjuk itu. Ia melesat ke angkasa. Dan tiba-tiba, kekuatan tak terlihat dari aturan waktu menyebar dengan cepat. Tiba-tiba menyelimuti Yang Mulia Juesan. Pikiran Yang Mulia Juesan tercekat. Dan ia menoleh ke belakang dengan kaget dan marah. Ia tak pernah menyangka Qin Chen berani menyerangnya saat ini. Kemudian ia melihat pemandangan yang membuatnya merinding. Di angkasa, Qin Chen berdiri dengan gagah, dan berkata dengan dingin kepada pasukan Zerg yang tak terhitung jumlahnya. Dengarkan perintahku. Pasukan Wala, serang. Ledakan, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sepadat sarang lebah. Dengan cepat mengembun menjadi kolom cahaya setinggi langit. Membombardir Yang Mulia Juesan dengan ganas. Membuat Zutian waspada. Bab 3755 Cincin Misterius. Gemuruh antara langit dan bumi. Kekuatan puluhan juta pasukan Zerg menyatu dengan cepat. Sinar cahaya memancar dari kepala masing-masing Zerg Wala. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyatu, membentuk cahaya pelangi yang mendebarkan. Ruang medan perang Myriad Ratches tampak rapuh di hadapan cahaya pelangi ini, seolah diambang kehancuran. Formasi 9 Gunung Ilahi Mutlak. Gemuruh. Yang Mulia Juesan tak lagi peduli bagaimana Qin Chen bisa memimpin pasukan Zerg yang begitu besar. Kilatan kesadaran melesat di benaknya. Dan ia dengan panik berjuang untuk melepaskan diri dari batasan waktu Qin Chen. Pada saat yang sama, dengan raungan, formasi 9 Gunung Ilahi dengan liar menyelimuti tubuhnya. Yang Mulia Juesan sempat terperangkap oleh Qin Chen. Tetapi saat ia bereaksi dan melepaskan diri dari batasan waktu Qin Chen, sudah terlambat. Cahaya pelangi yang menembus langit telah mencapainya. Terlalu dekat. Boom! Yang Mulia Juesan dengan panik mengaktifkan 9 gunung suci. Garis-garis muncul dari tubuhnya. Dagingnya berubah menjadi gunung suci yang menjulang tinggi. Memancarkan cahaya hitam pekat. Aliran energi jahat berkumpul. Dan ia melancarkan pukulan. Cahaya pelangi yang menyilaukan. Begitu menyilaukan hingga jantung Qin Chen berdebar kencang. Menghantam langsung 9 gunung suci kuno yang telah diaktifkan oleh Yang Mulia Juesan dengan cepat. Seperti kayu lapuk dan kayu lapuk. Dengan hilangnya satu gunung suci, formasi 9 gunung suci absolut, yang kekuatannya melemah lebih dari 50%, langsung hancur berkeping-keping. Setiap gunung suci kuno bergetar hebat, seolah-olah ditabrak binatang buas yang berlari kencang, dan terhempas. Cahaya pelangi yang pekat terus bergerak maju. Energinya semakin terkompresi. Setelah menerobos 9 gunung suci kuno, cahaya pelangi yang terkompresi akhirnya bertabrakan dengan tinju Yang Mulia Juesan, menghasilkan ledakan dahsyat. Pertama, hening, bahkan langit dan bumi tampak damai. Segera setelah itu, boom, ruang tempat Yang Mulia Juesan tinggal runtuh sepenuhnya. Gunung batu itu seketika lenyap, dan semakin banyak batu yang tersapu ke lapisan antariksa oleh aliran puing spasial yang bergejolak. Bang! 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 Sebuah ledakan dahsyat meletus dari tubuh Yang Mulia Juesan. Di saat kritis, energi jahat tak terlihat berkumpul dan melindungi tubuh Yang Mulia Juesan. Boom! 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 Setelah berulang kali terhempas oleh gelombang kejut energi yang dahsyat, menyemburkan darah yang tak terhitung jumlahnya, dampak mengerikan itu akhirnya perlahan menghilang. Puff! Seteguk darah terakhir menyembur keluar. Dan Yang Mulia Juesan
berlumuran darah. Akhirnya berdiri dengan gagah di kehampaan dalam keadaan berantakan. Pada saat ini, Yang Mulia Juesan hampir tidak utuh. Kekuatan puncak Yang Mulia manusia terus bersirkulasi di sekelilingnya, memperbaiki tubuhnya. Puncak kekuatan Yang Mulia manusia dalam diriku telah hancur total sebesar 50%. Dua serangan Zerg gabungan telah memusnahkan sebagian besar kekuatan dalam Yang Mulia Juesan, membuatnya terluka parah. Kekuatan hidupnya berkurang setengahnya. Tapi, dia belum mati. Hah, Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Yang Mulia Juesan. Ia tak menyangka pertahanan Juesan Venerable begitu dahsyat. Ia berhasil menahan tekanan jutaan pasukan Zerg 2 kali dan tak gugur. Akhirnya, pandangan Qin Chen tertuju pada sebuah cincin di tangan kanan Juesan Venerable. Cincin ini sangat aneh. Sebelumnya, ketika Juesan Venerable memegang sarung tinju di tangan kanannya, Qin Chen mengira itu adalah harta karun sarung tinju. Tetapi sekarang ia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah cincin berbentuk pedang, yang memancarkan kekuatan jahat yang mengerikan. Saat menyerang, cincin itu berevolusi menjadi cincin 5 jari. Dalam krisis sebelumnya, energi jahat mengerikan yang terpancar dari cincin berbentuk pedang inilah yang mampu menahan kekuatan dahsyat serangan Wala Zerg, mencegah Yang Mulia Juesan hancur berkeping-keping. Benda ini sungguh luar biasa. Namun, hanya itu saja. Dengan desisan, Qin Chen bergerak, dan pedang berkarat misterius itu muncul di tangan kanannya. Tiba-tiba, aura pedang yang mengerikan membubung tinggi ke angkasa, aura pedang kehancuran, aura pedang kematian, aura pedang asal, aura pedang keabadian. Aura pedang dari surga menyatu menjadi satu energi pedang yang menusuk, menebas Yang Mulia Juesan. Bersamaan dengan itu, hukum spasial yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, menyegel kehampaan yang luas di sekitar Yang Mulia Juesan, memenjarakannya. Di kejauhan, jutaan pasukan Wala Zerg juga bergerak. Kali ini, pasukan langsung terbagi menjadi 10 bagian, dipimpin oleh Gulimo dan para penguasa Zerg lainnya, mengepung mereka. Setelah 2 serangan berturut-turut, pasukan penguasa serangga telah mengerahkan kekuatan yang sangat besar, tidak mampu melancarkan serangan terkoordinasi lagi dalam waktu singkat. Mereka harus bubar. Tetapi ini sudah cukup. Saat Yang Mulia Juesan masih hidup, ia terluka parah dan hampir mati, membuatnya tidak dapat diandalkan sebagai bukti. Qin Chen, Yang Mulia Juesan memelototi Qin Chen dengan kaget dan marah, mengeluarkan raungan melengking yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cincin berbentuk pedang di tangan kanannya memancarkan energi pembunuh, menyerap kekuatan serangan di sekitarnya dan akhirnya berubah menjadi pedang tinju. Bertabrakan. Puff. Detik berikutnya, Yang Mulia Juesan terpental mundur. Tubuhnya berlumuran darah. Energi pedang yang berputar-putar berubah menjadi jaring pedang yang rapat, menusuk tubuhnya dengan ganas dan merobeknya. Bagaimana ini mungkin? Yang Mulia Juesan tertegun sejenak. Ia tahu Qin Chen luar biasa kuat. Meskipun bukan seorang Yang Mulia, ia lebih kuat dari Yang Mulia rata-rata. Namun ia tidak pernah menyangka Qin Chen begitu tangguh. Meskipun terluka parah, dia masih seorang. Bagaimana mungkin dia terluka oleh serangan bocah itu? Benar-benar harimau yang jatuh ditindas oleh seekor anjing. Yang Mulia Juesan menggertakkan giginya. Amarahnya tak terkendali. Jika dia berada di puncaknya, bagaimana mungkin dia ditindas oleh Qin Chen seperti ini? Yang Mulia Juesan, ada jalan menuju surga, tetapi kau menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu menuju neraka, tetapi kau bersikeras untuk masuk. Hari ini adalah kematianmu. Seru Qin Chen dingin, berdiri dengan bangga di kehampaan. Gemuruh, Ton Sky Kyong, dengan gerombolan Zerg yang banyak, menyerang dengan kekuatan habis-habisan. Meskipun serangan gabungan puluhan juta pasukan Zerg untuk sementara diblokir, di bawah kepemimpinan Ton Sky Kyong, jutaan gerombolan Zerg berubah menjadi pasukan kecil dan melancarkan serangan tanpa henti dan ganas terhadap Yang Mulia Juesan. Pilar cahaya berkumpul. Di masa jayanya, Yang Mulia Juesan tentu saja tidak takut pada orang-orang seperti penguasa serangga. Tetapi sekarang, ia terus-menerus membela diri. Ia mengaktifkan formasi 9 gunung ilahi yang telah hancur. Jika bukan karena aura pembunuh yang mengerikan yang terpancar dari cincin berbentuk pedang di tangan kanannya, ia pasti sudah terbunuh sejak lama.
Meski begitu, ia tetap dalam keadaan kacau, terus-menerus mundur dan membela diri. Ini, Qin Chen menatap sarung tangan yang ditransformasikan dari cincin berbentuk pedang di tangan kanan Yang Mulia Juesan. Matanya sedikit menyipit. Harta karun ini luar biasa kuat, mampu membentuk pertahanan unik berdasarkan serangan lawan. Memungkinkan Yang Mulia Juesan bertahan hingga saat ini.